Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. بالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي الحافظ المحدث شيخ الإسلام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ونفحاته في الدارين آمين. واختلف العلماء هل الأفضل قول الحمد لله أو قول لا إله إلا الله. واختلف العلماء dan berbeda pendapat oleh ulama. Halil afdalu, apakah bermula yang paling afdal, bermula yang paling utama. Qaulu alhamdulillahi ialah perkataan alhamdulillah. Au qaulu la ilaha illallah, atau perkataan la ilaha illallah. Fa dhahaba jam'un, maka berpendapat oleh sekelompok ulama ilal awwali, kepada yang pertama. Wahtaju, dan berhujjah mereka jam'un bi qaulihi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah kutiba lahu 20 hasanatan wa huttu anhu 20 sayyi'atan wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin kutiba lahu 30 hasanatan wa huttu anhu 30 sayyi'atan. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, kutiba lahu 20 hasanatan, niscaya ditulis baginya orang akan 20 kebaikan. Wa hutta anhu 20 sayyi'atan, dan digugurkan darinya orang akan 20 kejahatan. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, dan barang siapa yang mengatakan ia orang akan alhamdulillahi rabbil alamin, kutiba lahu 30 hasanatan, niscaya ditulis baginya orang akan 30 kebaikan. Wa hutta anhu 30 sayyi'atan, dan digugurkan darinya orang akan 30 kejelekan atau keburukan. Wa dhahaba jam'un, dan berpendapat sekelompok ulama yang lain ila tsani, kepada yang kedua. Wahtaju, dan berhujjah mereka bi qaulihi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati la ilaha illallah, sebermula kunci surga itu ialah la ilaha illallah. Wakhtara hadza Ibnu Atiyah, dan memilih oleh pendapat ini oleh Imam Ibnu Atiyah. Wastadalla lahu, dan berdalil ia Imam Ibnu Atiyah lahu kepada pendapat, kepada hadza, kepada pendapat yang kedua, biqaulihi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Afdalu ma qultu, paling utamanya sesuatu yang mengatakan aku akannya sesuatu. Ana wan nabiyyuna, aku dan para nabi, min qabli, dari sebelumku. La ilaha illallah ialah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ini perbedaan pendapat mengenai mana yang lebih utama, apakah ucapan hamdalah atau tahlil. Hamdalah itu alhamdulillah, tahlil itu adalah la ilaha illallah. Nah, mana lebih utama? Ulama terbagi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan lebih utama hamdalah, kelompok kedua mengatakan lebih utama tahlil. Alasan pendapat pertama yang mengatakan lebih utama hamdalah, karena ada hadis Nabi yang mengatakan siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka 20 dia akan diberi 20 kebaikan dan digugurkan 20 kejelekan atau kesalahan.
Sedangkan yang mengatakan hamdalah akan diberi 30 kebaikan dan digugurkan 30 kejelekan. Nah, karena lebih besarnya ganjaran ketika seseorang membaca hamdalah daripada tahlil, maka ulama kelompok pertama berpendapat lebih utama ucapan hamdalah daripada tahlil. Nah, lalu gimana dengan pendapat yang kedua yang mengatakan lebih utama tahlil? Ada hadisnya juga yang mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Tak ada lebih utama dari surga lagi ya. Kuncinya itu bukan hamdalah tapi la ilaha illallah. Itulah menyebabkan kelompok kedua yang berpendapat yang lebih utama itu adalah tahlil daripada hamdalah. Pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Ibnu Atiyah, tapi beda alasan. Kalau Imam Ibnu Atiyah alasannya karena ada hadis lain yang mengatakan Nabi pernah bersabda, afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi pernah bersabda, paling utamanya sesuatu yang pernah aku ucapkan, begitu juga dengan Nabi sebelumku, itu ucapan yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah wa la syarika lah. Ala kulli hal, yang manapun ada alasannya ya. Yang manapun kita ikuti, tetap hamdalah kita baca, tahlil juga kita baca. Yang seharusnya tahlil itu bisa membuat seseorang yang belum masuk Islam menjadi Islam, tapi kok zaman sekarang ada yang mengatakan tahlil membuat orang dari Islam menjadi kafir. Tahlil bid'ah. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ay maliki jami'il makhluqina, artinya pemilik seluruh makhluk. Minal insi, nyatalah dari manusia, wal jinni dan jin, wal malaikati dan malaikat, wadawabi dan hewan, wa ghairihim dan selain mereka. Wala yajuzu itlaqu lafzi rabbi, itlaqu lafzi rabbin ala ghairihi, dan tak boleh oleh memutlakkan lafaz rabbun atas selain Allah Ta'ala illa muqayyadan, kecuali hal keadaan dikoiti. Rabbid dari seperti Rabbud dar. Nah, Rabbun, salah satu nama Allah Rabbun itu, ketika kita ingin menyandarkan kata Rabbun kepada selain Allah, maka Rabbun itu harus disandarkan kepada kata lain. Tak boleh kita mengatakan anta Rabbun misalnya, atau anti Rabbun, tak boleh. Harus ada poinnya. Anta Rabbud dar, anta Rabbul kitab misalnya. Kalau Rabbud dar berarti maknanya adalah sahibul dar. Jadi ketika kata Rabbun, salah satu nama Allah Rabbun itu disandingkan atau disandarkan kepada selain Allah, maka harus disandarkan kepada kata lain. Harus ada mudhof ilaihnya. Tak boleh berdiri sendiri. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, wa fi hadzal lafzi khususiyatun, dan ialah pada lafaz ini khususiyatun, sebermula kekhususan. Masih dengar kata-kata? Dengar ya? La tujadu bi ghairihi, yang tak didapat ia khususiyah pada selainnya hadzal lafzi min asma'illahi, dari nama-nama Allah Ta'ala. Wahia, dan bermula ianya khususiyah, idza qara'tahu taradan, apabila membaca engkau akannya Rabbun, taradan hal keadaan lurus, ay mustaqiman artinya lurus, karena min asma'ihi, ialah ada ia lafaz ia Rabbun, ialah dari nama-namanya Allah Ta'ala. Wa idza qallabtahu, dan apabila membalik kau akannya nama, akannya Rabbun, karena min asma'ihi, ialah ada ia lafaz min asma'ihi, ialah dari nama-namanya Allah juga. Wa huwa barrun bi fathil bari, bermakna muhsinun, dengan makna zat yang maha baik. Jadi Rabbun ini memiliki lafaz Rabbun, nama Allah Rabbun ini memiliki khususiyah yang tak ada pada nama Allah yang lain.
Apa usianya? Usianya adalah baik kita baca dari ba ke ro ataupun kita balik dari ro ke ba, tetap itu termasuk nama Allah. Kalau baca normal, torodan secara biasa, Rabbun itu adalah nama Allah. Tapi kalau kita balik, ba dulu dibaca baru ro menjadi barbun. Barbun itu juga termasuk dari nama Allah. Barbun itu artinya muhsin, zat yang maha baik, zat yang maha baik. Nah, sedangkan nama Allah yang lain tidak bisa. Misalnya kayak apa ya, Rahman atau Rahim. Rahim kalau dibalik tidak ada artinya ya. Tidak ada apa. Bukan termasuk asma Allah. Kalau Rabbun, mau Barbun, tetap keduanya termasuk dari asmaul ismun min asmaullah. Wakila dan dikatakan innahu ismullahil a'zami, bahwa sesungguhnya Rabbun itu termasuk dari nama Allah yang azam. Ismullahil azam itu adalah nama Allah yang kalau kita pakai ketika berdoa, pasti doa kita dikabulkan. Ada yang mengatakan Nabi Musa yang beliau terjebak di padang apa Nabi Musa? Terjebak pasti selama 40 tahun. Di mana Nabi Musa terjebak? Di padang. Oh, dari tahu ya. Padang apa? Padang pasir. Itu katanya ada yang mengatakan alasannya karena ada dukun atau pendeta yang berdoa menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya terjebak selama 40 tahun tak bisa keluar. Jadi ada yang mengatakan bahwa Rabbun ini termasuk dari Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Lima warga fil hadis, karena sesuatu yang datang dia suatu pada hadis, idza qala al-'abdu ya rabbi qala Allah ta'ala labbaika 'abdi saltukta. Idza qala al-'abdu, apabila berkata oleh seorang hamba ya rabbi qala Allah ta'ala, berkata Allah ta'ala labbaika 'abdi, aku jawab atau aku sambut panggilanmu wahai hambaku. Sal, mintalah olehmu, tukta niscaya kau akan diberi. Nah, jadi karena hadis ini ada ba'dul ulama yang mengatakan Rabbun itu termasuk Bismillahil A'zam. Sehingga jangan sampai ketika kita berdoa kita tinggalkan membaca. Kedengaran suara saya? Tidak ya? Tanggung lagi. Qala ba'du man aktsara dzikra hadza, barang siapa yang memperbanyak dia orang akan membaca nama ini. Ajaballahu da'watahu, saya memperkenankan, saya mengabulkan oleh Allah akan doanya. Wa qada hajatahu, dan mengabulkan atau menunaikan ya Allah akan hajat dia orang. Ini salah satu keutamaan nama Allah Rabbun. Kata ulama, siapa yang sering membaca nama Allah Rabbun ini, maka Allah akan mengabulkan doanya dan segala hajatnya akan Allah kabulkan, akan Allah tunaikan. Jadi perbanyaklah minimal ketika doa. Ketika doa silakan baca Rabbun itu ya Rabbi ya Rabbi. Kalau kita berdoa